Perkenalkan, nama saya Halidia Sabrina Kusumani Tias, absen 11. Halo, nama saya Mela Safina Melia, absen 17. Kenalin, nama saya Muhammad Abian Abiasa, absen 18. Nama saya Farel Pradipta, absen 19. Nama aku Naila dari absen 26. Hai guys, aku Yasmin dari absen 35. Hai semuanya, pernah gak sih kalian kepikiran gimana cara menghitung luas di bawah kurva atau mencari jumlah total dari sesuatu yang terus berubah? Nah, jawabannya tuh ada di konsep matematika yang disebut integral. Di video ini, kita akan membahas tentang integral dengan cara yang mudah dipahami. Yuk simak guys! Hai, aku Yasmin. Kali ini kita akan belajar tentang integral atau sering dikenal dengan antiturunan. Nah, seperti namanya, materi ini kita akan pelajari setelah kita belajar tentang turunan. Sebelumnya, mari kita sedikit mengingat tentang turunan agar kita mudah mempelajari integral. Nah, jadi di sini aku punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 7x tambah 8. Nah, kalau misalnya dijadiin turunan, itu akan menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Jadi, integral itu bisa kita anggap sebagai kebalikan dari turunan. Kalau turunan mencari perubahan suatu fungsi, integral itu justru mencari jumlah total dari perubahan tersebut. Analoginya itu seperti laju air yang mengalir. Kita tuh bisa anggap itu sebagai turunan ya guys. Sedangkan jumlah total air yang sudah masuk ke ember, itulah yang kita cari dengan integral. Nah, jadi kan di situ ada C kan. C itu adalah konstanta yang muncul karena ada kemungkinan tak terbatas untuk fungsi asli sebelum diturunkan. Nah, turunan dari 8 terhadap X itu adalah 0 karena 8 merupakan konstanta terhadap X. Nah, mudah kan guys? Integral itu pada dasarnya mencari total dari suatu perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari tuh, kita bisa menggunakannya untuk menghitung jarak dari kecepatan, luas dari kurva, atau jumlah keseluruhan dari suatu proses yang terus berlangsung. Jadi aku bakal ngejelasin ciri-ciri dari integral. Nah, yang pertama itu integral adalah kebalikan dari turunan. Jadi integral itu mencari fungsi asal dari sebuah turunan. Nah, yang kedua ada dua jenis integral kan, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, cara membedakannya tuh gampang banget. Jadi kalau integral tak tentu itu biasanya memiliki nilai C konstanta di belakangnya, sedangkan integral tentu itu sudah pasti mempunyai nilai gitu. Nah, habis itu gimana caranya kita tahu kalau di soal itu termasuk ke materi integral. Nah, ciri-cirinya itu kalau misalnya si soalnya disuruh cari total atau jumlah atau luas, itu tuh memakai integral. Terus kalau di soal ada dikasih keterangan kecepatan tapi yang ditanya jarak. Terus ada juga kalau misalnya diketahui laju kecepatan dan disuruh mencari nilai akhirnya gitu. Singkatnya, kalau soal cari total dari perubahan itu udah pasti termasuk ke materi integral. Nah, salah satu contoh soalnya yaitu misalnya sebuah tangki diisi air dengan laju liter per menit. Berapa total air yang masuk dalam 5 menit pertama? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Yang pertama ada integral tentu. Sifat-sifatnya itu ada kelinearan. Jika dan f dan g terintegralkan pada interval AB dan suatu konstanta, maka berlaku yang pertama integral A sampai B k fx dx sama dengan k integral B sampai A fx dx. Yang kedua integral A sampai B fx plus minus gx dx sama dengan integral A sampai B fx dx plus minus integral A sampai B gx dx. Yang kedua ada perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval a b, maka berlaku 1 integral a sampai a fx dx sama dengan 0. Yang kedua integral a sampai b fx dx sama dengan min integral a sampai b min integral b sampai a fx dx.
Yang ketiga ada penambahan interval. Jika f dan g terintegralkan pada interval AC yang memuat titik B dalam interval tersebut, maka berlaku integral A sampai C fx dx sama dengan integral A sampai B fx dx plus integral B sampai C fx dx. Yang keempat ada kesimetrian. Jika f fungsi genap, maka berlaku integral min A sampai A fx dx sama dengan 2 integral 0 sampai A fx dx. Jika f fungsi genap, maka berlaku integral min A sampai A fx dx sama dengan 0. Yang kedua ada integral tak tentu. Sifat-sifatnya adalah integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, bilangan real. Yang kedua integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Yang ketiga integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx min integral gx dx. Sekian, terima kasih. Macam-macam integral. Integral memiliki dua macam, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai awal dan akhir, serta batas yang jelas, dengan rumus seperti ini. Sedangkan integral tak tentu adalah jenis integral yang tidak memiliki batas dan belum mempunyai nilai yang jelas. Nilai yang belum jelas ini dilambangkan dengan konstanta. Sedangkan lambang integral tak tentu tidak mempunyai batas atas dan batas bawah, dengan rumus seperti ini. Nah, sebelum kita membahas contoh soal, ada baiknya kita mempelajari ataupun memahami terlebih dahulu tentang rumus dari integral itu tersendiri. Nah, perhatikan. Integral dari AX pangkat N dx sama dengan, nah A ini adalah sebuah angka. Di sini kita disimbolkan dengan A. Adapun cara untuk menyelesaikan bentuk integral dasar seperti ini. Perhatikan A. Oke, A ini sekali lagi bilangan pokok adalah sebuah angka, maka kita di sini terlebih dahulu tulis A per. Nah, yang di bawah sini itu diisi oleh pangkat X yang diisi di sini N. Namun dia ditambah 1. Oke. Lalu X. Begitu juga dengan pangkat di sini juga kita tuliskan ditambah 1N tambah 1. Pada saat tanda integralnya hilang, maka di sini ditambah C. Nah, gitu teman-teman, dasar rumus dari integral. Nah, jadi untuk contoh soal integral tentu ya, untuk pertamanya rumusnya itu kan B integral A f kecil x dx sama dengan f besar A min f besar B atau f aksen x sama dengan f x kecil. Nah, coba kita ambil contoh soalnya integral 3 banding 1 4x dx. Berarti ini 4. Kita ganti nama rumusnya 4 plus 1 tambah 1 x 1 tambah 1 3 banding 1. Nah, ini awalnya kayak gini, hasil dari ini. Lanjut, terus 2x kuadrat 3 1. Nah, kita taruh 1 tambah 1 2, 4 bagi 2 itu 2, 1 tambah 1 2, jadi kita 2x kuadrat dan 3 bagi 1. Nah, terus lanjut. Nah, si x ini kita substitusikan 3 dan 1 masing-masing biar sama kayak si rumusnya itu. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 dikurangin, karena rumusnya dikurangin 2 dikali 1 pangkat 2. Nah, seperti ini. Ini berarti yang kita hitung aja sendiri. Berarti kan 2 kali 9 dikurang 2 kali 1 sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16. Ini hasil